Gitu. Jadi ide itu bukan masalah bagus atau enggak, tapi banyak atau enggak. Kemudian nomor 3, dig deeper. Perdalam lagi. When, kapan? Where, di mana? Who, siapa? Who itu tadi ibu-ibu di gurun pasir tadi, yang mereka mungkin nggak punya waktu buat ngerumpi, gitu. Tetapi mereka itu perlu untuk itu. Makanya kita harus lebih empati pada mereka. Cari lagi lebih dalam, cari lagi lebih dalam. Kemudian bahkan engage. Kita harus wawancara, kemudian kita harus tanya objeknya. Jangan sampai kita ngasih obat sebelum kita nanya sama pasiennya. Udah langsung kasih obat, langsung tulis aja, lihat pasiennya gimana gitu. Nah, jadi dalam Design for Change ini, dalam keterampilan abad 21, keterampilan untuk feel, untuk mengobservasi, keterampilan bertanya, keterampilan menggali, keterampilan melihat masalah. Jadi untuk memecahkan masalah itu pertama feel dulu. Nah, yang kedua, imagine. Imagine itu mengimajinasikan. Kira-kira apa solusinya? Ini brainstorm tools ya. Kemudian apa saja syarat-syaratnya? Pokoknya semua ide itu bagus, nggak ada ide jelek. Nanti kita pilih mana ide yang lebih bagus. Kemudian bangun ide itu dari ide yang lain. Mungkin ide ini kurang bagus, tapi kayaknya kalau disempurnakan dikit lebih bagus. Jadi bangun satu ide di atas ide yang lain. Mungkin ini kurang bagus, tapi kalau diginikan jadi lebih bagus. Sama berikutnya adalah vote. Kemudian lihat juga ide itu harus sesuai dengan alam, kemudian gampang diduplikasi, jangan yang susah-susah, kemudian yang awet, yang maksimum impact-nya, dampaknya itu yang lebih banyak, carinya itu. Lakukan. Oke, ide yang sudah terpilih ini, kemudian kita langsung bikin perencanaannya. Jadi anak-anak belajar bikin perencanaannya. Apa yang harus disiapkan bahan-bahannya, kemudian budgetnya seperti apa, kemudian berapa orang yang diperlukan. Kemudian diimplement, diuji coba, kemudian dilihat setelah diuji coba itu bagus atau enggak, benar atau enggak, mungkin harus direvisi lagi. Dan yang terakhir adalah share. Setelah ini, setelah jadi, di-share baik secara offline di kelas, Nah, jadi inilah yang namanya Design for Change. Design for Change ini adalah salah satu gagasan dari Ibu Seti namanya, itu dari India. Dia membuat sekolah SD yang menggunakan metode ini. Mereka tidak belajar untuk menjawab soal, tetapi belajar untuk menjawab persoalan real di masyarakat. Ternyata anak-anak itu menjadi superhero seperti ini dan menjadi pemecah masalah. Dan sekolah-sekolah lain di seluruh dunia, hampir di 60 negara, mereka menerapkan hal yang sama. Jadi menerapkan Design for Change. Makanya ada yang namanya I Can School Challenge. Anak-anak seluruh dunia memecahkan masalah di sekitar mereka dan mensubmit videonya di di designforchange.org, dfc.org. Nah, nanti sekolah Bapak Ibu juga bisa mensubmit di sana. Ini adalah salah satu videonya kita tonton, yaitu anak-anak SD di Jadi selama ini feel dulu. Selama mereka di kelas, mereka ternyata kebauan sama bau pesing, bau pesing. Terus mereka mengidentifikasi ada masalah apa ya. Nah, mereka akan cari tahu masalahnya apa, feel. Mencari masalahnya apa mereka. Oh, ternyata akibatnya lebih parah nih. Ternyata karena tidak bersih toilet, jadi bau dan jadi banyak yang gatal-gatal. Ketika dicek, ternyata, oh, pantesan dari sini. Banyak orang, anak-anak yang tidak nyiram setelah. Oh, banyak kuman, banyak yang sakit. Ya. Nah, kemudian imagine. Mereka membayangkan, wah kayaknya bagus nih kalau kita punya toilet kayak gini. Imagine. Kemudian mereka ngumpulin uangnya. Oh, harus berapa ya, mahal ini barangnya. Terus mereka berpikir, mengimajinasikan, kira-kira ada yang lebih murah nggak?
Pokoknya bikinnya kayak gini, diimajinasikan. Pas dia minum, dapat ilham. Wah, kayaknya ini cocok nih dibikin. Oke, dapat ide. Oke. Nah, kira-kira idenya seperti apa ya? Oh, ini aja, udah pakai galon aqua aja, galon mineral. Galon air mineral, digimanain ya? Nah, kemudian didonasi buat beli itu. Ini do, ini melakukan. Tadi udah imagine, sekarang do. Gimana ya cara bikinnya? Oh, digini. Jadi kebuka, digunting. Tuh, jadi gini, dicet. Oh, itunya juga bisa jadi itu. Tadi bekasnya bisa jadi pengki. Kemudian dipasang gini. Oh, jadi. Oh, ini jadi lebih murah. Oke. Nah, berarti udah feel, imagine, do sudah. Oh, sekarang jadi lebih sehat. Ya. Nah, mereka akhirnya sharing. Mereka membagikan cerita ini ke ibu-ibu. Tuh, menceritain ke yang lain juga. Oh. Tuh, sampai diterapin tempat-tempat lain. Di-share ke tempat-tempat lain. Ya, lewat bikin poster-poster juga. Nah, oke. Nah, itu adalah contohnya. Itu adalah contohnya. Aplikasinya seperti apa. Nah, ya. Jadi, apa yang bisa kita lakukan adalah ini kami membuat contoh buat anak-anak. Misalnya kita selama belajar di rumah, mereka harus cari solusi bagaimana belajar di rumah menjadi efektif. Phil, merasakan apa masalah yang kamu lihat selama belajar di rumah? Apa masalah yang kamu rasakan selama ini? Apa yang dirasa ya kamu rasakan? Ini yang dilihat, ini yang didengar. Kapan masalah itu terjadi? Siapa yang terdampak oleh masalah ini? Terus wawancara. Imagine, buat daftar gagasan apa saja. Pilih yang paling mudah dilakukan. Pilih yang banyak memberi manfaat. Pilih yang mudah diperbanyak. Bahan apa yang diperlukan, tim yang diperlukan, waktu yang diperlukan. Kemudian ini share kepada siapa akan membagikan, mempresentasikan karya ini. Event apa yang akan dibuat. Media apa yang akan digunakan. Jika dibagikan melalui media online, sebutkan channelnya. Nah, ini template-nya. Jadi mereka harus mencari solusi ini. Gitu. Nah, ini contohnya yang sudah dilakukan. Ini adalah proyek tahun kemarin anak-anak di Ulas Asih. Mereka feel mereka harus datang ke biar ngerasain bagaimana sampah itu banyak sekali di tempat pembuangan sampah Pasir Bajing. Mencari lihat masalahnya, merasakan masalahnya, langsung mencium masalahnya. Kemudian ini imagine datang ke tempat pengelolaan sampah, bank sampah. Kemudian membuat karya-karya dari sampah dan bikin pameran sampah. Jadi ini seminggu menjadi ini 1 bulan dan akhirnya bikin pementasan dan pameran. Jadi dalam sebulan belajar matematikanya matematika sampah, belajar akhlaknya akhlak sampah, Al-Qur'annya tentang sampah, tentang kebersihan, dan ujungnya di sini. Jadi manusia terbaik adalah manusia yang paling memberi dampak ya. Khairunas anfa'uhum linnas. Nah, itu materinya yang baru saya sampaikan itu semuanya menggunakan metode ARCA. Jadi saya ngajak dulu main aktivitasnya, kemudian saya merefleksikan, kemudian ini konseptualisasinya, kemudian ini adalah aplikasinya. Ini tadi video aplikasinya. Jadi ini menggunakan metode experiential learning. Jadi kalau pakai slide nggak banyak-banyak dan setiap slide juga nggak lama-lama gitu. Saya hanya presentasi tadi sekitar 30 menit.
sekitar 30 menit dan itu udah selesai. Jadi menyampaikan satu metode satu pelajaran dengan experiential learning seperti itu, dan materi yang kita bahas sekarang adalah design for change. Nah, sekarang kita masuk ke mengaplikasikan. Nah, saya akan kira-kira saya mau minta sharing untuk mengaplikasikan ini, untuk sharing dari yang sudah pernah menerapkan, atau di sini selain Dalu Arkom dan selain Olas ASI, ada yang sudah pernah menerapkan atau sudah menerapkan Design for Change di sekolahnya? Boleh? Boleh angkat tangannya? Atau boleh? Boleh sebutkan dari mana? Adakah? Ada yang sudah menerapkan? Tidak ada? Selain dari Ulas ASI dan Dalu Arkom? Oke, kalau tidak ada, saya kasih kesempatan sekarang buat yang dari Dalu Arkom. Ibu Dian ada ya? Karena kemarin baru menerapkan, udah lama dari tahun kemarin. Ibu Dian ada? Hadir. Oke. Bu Dian, boleh dong cerita ke guru-guru yang lain, bagaimana anak-anak Dalu Arkom menerapkan Design for Change ini? Apakah kemarinnya selama pas orientasi ta'aruf atau secara keseluruhan seperti apa? Boleh sharing dong? Ya. Assalamualaikum. Suaranya kecil. Masih? Ya. Nah, gede sekarang ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran kan? Kedengeran. Ya. Alhamdulillah di Darul Arkom sudah menerapkan metode Design for Change ini mungkin sekitar 2 tahun ya. Jadi dan ini memang materi ini dilaksanakannya itu lebih ke saat kelas aliyah ya, kelas 4 atau kelas 10 ketika ta'arufnya kelas 4, dan alhamdulillah di situ anak-anak dilatih dulu untuk diinstruksikan dulu untuk betul-betul mengobservasi dan melihat apa sih permasalahan-permasalahan yang terjadi di pondok ini gitu. Dan setelah itu, dan itu ada, kalau kemarin kalau dulu yang tahun kemarin kita lebih ke kelompok ya, karena supaya solusinya bisa lebih efektif juga karena banyak ide gitu. Kemarin juga ada yang per kelompok, ada yang individu, tapi lebih banyaknya memang kelompok karena terhambat dari permasalahan daring. Alhamdulillah setelah itu mereka juga mengimajinasikan apa aja nih solusi-solusi atau ide-ide yang mereka munculkan. Baru dari situ sama sih Kang, kayak yang tadi mereka memilih ide yang terbaik, kemudian setelah itu kalau untuk mencoba untuk do-nya sih memang belum terlaksana saat saat ta'aruf berlangsung, atau kalau di sini mungkin taujihat ya belum berlangsung. Tapi dari situ itu alhamdulillah dijadikan bahan untuk presentasi ke pondok juga, dan itu disampaikan ini loh solusi-solusi yang anak-anak inginkan, seperti itu mungkin, dan itu sekaligus di-share dengan pondok. Dari situ kalau memang sepertinya di asrama terjadinya atau di kelas, nah itu baru dibahas dengan teman-teman di pembina, dengan teman-teman di wali kelas, ini solusi-solusinya. Dan ada beberapa yang memang terlaksana, tapi ada juga mungkin beberapa yang belum terlaksana dengan baik. Itu mungkin Kang yang kita lakukan di pondok. Boleh sharing salah satu proyeknya apa? Solusi yang ditawarkan apa? Masalahnya apa? Satu aja yang mungkin solusinya seperti ini mungkinnya yang di asrama, masalah di asrama. Nah, mau tidak mau kan di asrama itu ada pasti ada permasalahan-permasalahan kan. Selama ini di pondok DA itu rumah-rumah
pembina itu pengasuh mungkin ya, rumah-rumah pengasuh itu tidak ada di dalam asrama gitu, tapi lebih ke mereka dikasih rumah-rumah sendiri meskipun ada di daerah itu. Nah, ternyata khususnya untuk di Putra ya, ternyata kan kalau asrama tidak di tagogan gitu ya sama pengasuhnya, jadi terkesannya anak-anak agak bebas gitu, meskipun di situ ada sebagai middle strukturnya itu ada ortom gitu ya, tapi kalau di Putra apalagi Aliyah ya pastinya mereka tidak terlalu efektif gitu. Ada di sini juga ada keamanan gitu, tapi tidak terlalu efektif, apalagi jumlah anak yang cukup besar, sekitar 1.000 lebih ya di DA. Nah, setelah itu barulah mereka memberikan solusi-solusi bagaimana kalau seandainya para pengasuh itu banyak sih solusinya, yang diantaranya salah satunya adalah pengasuh itu selain harus sering ke asrama, banyak sharing. Nah, ada tempat untuk pengasuh di situ gitu. Dan alhamdulillah sekarang kita betul-betul, salah satunya kan kekurangan pengasuh juga gitu. Kita alhamdulillah kemarin mendengarkan masukan-masukan dari santri, dan kita juga dibahas di lingkungan aparatur di sekitar Palu, dan alhamdulillah memang kita sangat membutuhkan pengasuh. Akhirnya kita rekrutmen pengasuh kemarin sekitar 20-an lebih lah, dan sebagian pengasuh apalagi yang Putra itu ditempatkan memang di asrama-asrama gitu, ada tempat khusus di situ sehingga kehidupan asrama itu betul-betul terpantau oleh pengasuhnya. Itu mungkin salah satu contohnya. Tapi terakhir pertanyaannya, why? Penting nggak? Kenapa gitu? Apakah memang penting ngajarin ini menurut Budian di sekolah? Kan udah terlalu sibuk, banyak pelajaran ditambah lagi ini gitu. Ini mengajarkan apa? Kenapa? Mengajarkan apa, Kang? Budian gimana? Mengajarkan materi yang ini, yang Ya, design for change. penting nggak ngajarin design for change ini? Atau apa manfaatnya? Atau apa pentingnya? Kenapa harus ngajarin ini? Oh ya, sangat penting sekali, karena memang kalau contoh di pesantren itu ya, di pesantren itu kan bukan hanya pembelajaran yang betul-betul akademisi aja, apalagi ini kan lebih aplikatif gitu, sehingga kita bisa mengcombine antara edukasi betul-betul dengan aplikasinya, terus banyak melakukan perubahan-perubahan. Anak-anak kan lebih, semua pelajaran itu sebetulnya bisa digabungkan dengan kayak desain for change-nya, seperti pelajaran fisika. Ini kan anak-anak bisa kayak kemarin alhamdulillah anak-anak ada yang mau pergi, kita kirim ke, kalau nggak salah bukan Turki ya, lupa lagi saya. Itu kan mereka mencoba mendesain ini nih, lebih ke praktek seperti ini gitu. Bagaimana cara menghasilkan gas dan lain sebagainya, itu kan dari sampah juga gitu. Nah, berarti di sini juga sedang alhamdulillah salah satu proyeknya itu ini yang bank sampah gitu. Terus kami siap tidak membuang sampah tapi mengelola sampah. Nah, itu kan sebetulnya langkah-langkahnya sama seperti design for change. Jadi memang sangat penting sekali untuk meskipun di DA pembelajarannya cukup padat, tapi justru anak-anak lebih tertantang dan lebih aplikasi untuk pembelajaran dengan tipe yang seperti ini, seperti itu. Oke, terima kasih Budian. Tepuk tangan dong buat Budian semua dengan reaction. Mana reactionnya? Ya, oke. Nah sekarang saya minta dari PWA, Ulas ASI, mungkin sharing juga. Kalau sekolah lain ada yang pernah menerapkan Design for Change juga boleh. Ini saya sambil perlihatkan. Ini websitenya Design for Change International, DFC World. Di sini bisa kita lihat ada summit internasionalnya. Jadi anak-anak seluruh dunia yang punya gagasan-gagasan bagus dikumpulkan di sini. Ini sudah 31.000 solusi yang dilahirkan oleh anak-anak. Lebih dari 65 negara, 76.000 guru. Ditambah sekarang ada berapa guru? 26 guru. Berarti 76.026 guru. Karena ini yang hadir sekarang 26 nih.
di Zoom ini. Jadi udah nambah ini jumlahnya. Nah, di sini ini ada contoh-contoh videonya. Ini ada contoh-contoh videonya, ini ada modul-modulnya di bawah. Nah, nanti boleh. Nah, ini lihat Indonesia sudah ada atau belum? Sudah ada ya Indonesia. Nah, nanti di sini kita juga bisa mensubmit karya sekolahnya biar terhubung dengan para problem solver, para change maker di seluruh dunia lewat Design for Change ini. Oke, dari PWA kira-kira siapa yang mau sharing bagaimana penerapan Design for Change di PWA? Ambu Widi atau siapa? Ada Ambu Widi atau Ambu Lisna? Belum ada suaranya ya? Halo? Ambu Widi ada, tapi lagi belum bisa buka video. Karena lagi di JNT juga, lagi kirim-kirim modul. Oh, atau sama Ambu Lisna mungkin? Atau Ambu Upi? Boleh cerita penerapan Design for Change di PWA? Enggak, Ambu Upi mungkin. Soalnya saya kemarin baru ikut itu yang share yang terakhir. Baru di do sama di share-nya aja, jadi nggak ikut sampai dari feel. Oke. Apa? Di sini ada. Oke, Abah. Saya ikut dari feel-nya, dari yang project apa sih waktu itu teh? Islam ramah lingkungan ya, Bah? Islam ramah lingkungan ya. Ya. Jadi feel-nya itu yang ke tempat sampah itu. Terus imagine-nya anak-anak teh berpikir gitu, mau apa sih untuk mengurangi sampah teh harus kayak gimana gitu. Nah, lalu pas di do-nya anak-anak tuh membuat banyak karya gitu kayak ecobrick, terus kayak membuat kaligrafi dari sampah-sampah plastik gitu. Dan hasilnya nanti di-share di share day gitu. Ya. Oke. Nah, kalau pembelajarannya sendiri gimana, Upi? Kan kalau di PWA itu memang 1 minggu feel, 1 minggu imagine. Jadi semua pembelajaran itu temanya sesuai dengan solusi yang akan dicari ya, masalah yang dipecahkan. Pembelajarannya sendiri gimana? Kalau tadi kan di DA itu sebagai hanya di tadrib di orientasi. Kalau di Welasasi kan memang pembelajarannya sepanjang tahun memang begini gitu. Itu gimana? Menggabungkan dengan pelajaran. Kamu habis ya? Ya Pak, iya Bah, gimana? Kamu ngajar apa? PAI. PAI. Nah, kalau PAI ketika temanya sampah gitu, itu apa yang diajarkan dan posisinya ada di mana? Ada di feel, imagine, do, atau share atau gimana? Waktu itu ada di bentar. Rada lupa lagi. Di feel-nya gitu, kalau iya di feel-nya anak-anak teh nyari apa sih kayak ayat yang berhubungan dengan ramah lingkungan. Lalu setelah itu di imagine yang mencari solusi kayak kan Islam ramah lingkungan itu tidak hanya sampah tapi apa sih mengurangi kadar air dalam berwudu yang itu Bah. Yang kayak waktu itu Sidki kan sama Zia yang buat video yang wudu dengan 1 gelas air gitu. Yang itu. Lalu di share-nya yang itu apa sih yang kaligrafi pakai plastik sampah gitu. Itu sama Sabi waktu itu. Itu kolaborasi sama seni. Seni ya. Oke. Iya. Kalau menurut Ambu Upi, penerapan feeds ini cocoknya sebetulnya buat anak SMP, SMA, SD atau gimana? Untuk semua jenjang mungkin cocok jenjang, ya? Menurut saya Bah. Iya. Dari SD juga mungkin bisa diterapkan feeds. Ya. Soalnya emang benar-benar menarik gitu Bah. Menurut saya menarik gitu. Iya, sangat menarik gitu.
Jadi nggak buat anak-anak jenuh juga gitu. Mereka juga kan bisa memikirkan gitu solusi untuk masalah ini apa gitu Bah, menurut saya. Oke, sip. Makasih ya Bu Upi. Ya. Iya. Nah itulah cara contoh-contoh mengaplikasikan PITS di sekolah. Ada yang di orientasi, ada yang menjadi kurikulumnya. Nah mudah-mudahan sekolah-sekolah yang lain juga mulai mempertimbangkan daripada anak-anak belajar untuk ujian, mendingan belajar untuk menjawab permasalahan real. Sekarang sesi tanya jawab. Kalau ada yang mau bertanya atau mau sharing, boleh silahkan. Kita punya waktu sekitar 10 atau 15 menit. Sambil mereview lagi. Nah, oke. Bu Ariska. TK bisa katanya. Ini dari TK NIIS, Nirmala Islamic School. TK bisa nggak ya? Ada yang bisa ngejawab nggak ya? Kira-kira bisa nggak TK ya? Ada yang mungkin di sini ahli pendidikan anak usia dini, kira-kira bisa nggak buat anak-anak kecil? Bisa, Bah. Anak-anak lebih tahu why. Oke, ini kata Abu Widi katanya, dengan design for change, anak-anak lebih tahu why. Yang kuat, kenapa mesti belajar sains, kenapa belajar math, kenapa diaplikasikan meskipun itu hidden curriculum. Ya. Oke, kata Budian bisa katanya. Kira-kira gimana Budian? Bisanya. Ini jadi TK NIIS mau menerapkan design for change. Pokoknya, kalau anak TK di NIIS itu di Nirmala Islamic School, pasti pas lulus dari TK di wisuda langsung jadi change maker gitu. Ya. Oke, bisa. Boleh yang ngejawab. Nah, kalau jawaban dari saya semua bisa. Semua bisa karena setiap usia punya masalahnya masing-masing dan punya cara pandang terhadap masalah. Dan jangan anggap enteng anak-anak. Anak-anak itu biasanya punya solusi yang tidak terpikirkan oleh orang dewasa karena mereka punya imajinasi yang lebih hebat dari kita. Tinggal kita bagaimana ngasih masalahnya. Kemudian standar tentang solusinya jangan standar orang dewasa gitu. Bisa ditantang begini. Nah, sejak kecil anak-anak itu sudah menghadapi masalah dan sudah belajar memecahkan masalah. Jadi mereka akan lebih semangat baca, lebih semangat belajar karena mereka menghadapi masalah. Waktu itu saya juga sempat kehilangan minat pada matematika karena buat apa belajar matematika ya? Karena tidak ditantang dengan langsung. Beda lagi kalau anak-anak itu belajar robotik, langsung jadi, jadi harus belajar fisika, matematika. Gitu. Ya, kalau di DA masuknya hidden curriculum, karena beberapa guru ada yang sudah melaksanakan design for change. Ya, jadi hidden curriculum dari di DA. Gitu, ya. Oke. Bisa jadi Ibu Ariska ya, Ariska. Bisa, Bu Ariska, bisa untuk TK. Oke. Mungkin yang dari SD Kiai Haji Ahmad Dahlan, apakah sudah menerapkan design for change? Pak Saiful mungkin boleh bersuara, boleh sharing. Kira-kira kalau di sana, apakah Pak Saiful pernah mendengar design for change? Apa sudah menerapkannya juga bahkan? Jangan-jangan. Atau dari SMP Muhammadiyah? Boleh Pak Saiful? Kita kasih kesempatan yang dari Pare-Pare Sulawesi. Halo Pak Saiful, ada suaranya? Sepertinya ada masalah di suara ya. Sharing Bah, boleh Bah? Oh, boleh. Pak Riki ya? Ya Pak. Ya Bah. Enggak, silakan. Waktu itu Bah di pesantren kebetulan jadi yang paling besar gitu Bah. Saya itu melihat masalah dengan dicoret-coretnya tembok, ya, pintu, terus meja gitu Bah. Ya. Dan hanya sangat jelek-jelek Bah. Ya. Nah, di sana saya mencoba tidak melarang mereka gitu Bah. Tapi dialihkan jadi ke mading. Nah, itu kira-kira termasuk apa ya Bah? Ya, itu termasuk melakukan
change making juga, perubahan juga, design for change juga. Cuma waktu itu apakah dulu Pak Riki menjalani proses mungkin ya tanpa sadar mungkin sudah menjalani proses kemudian masalahnya. Nah, sebetulnya itu sudah melakukan itu. Cuman itu apakah melewati proses-proses ini enggak? Nah, di sini design for change tidak langsung imagine, tidak langsung do solution, tapi memastikan juga masalahnya dipahami betul-betul gitu. Tapi yang udah dilakukan Pak Riki itu udah design for change banget. Nah, tinggal gimana yang dilakukan Pak Riki itu bisa juga diterapkan di sekolahnya sehingga siswa-siswanya melakukan hal yang sama. Begitu. Oke. Ada pertanyaan lagi atau dari Pak Saiful sudah ada suaranya? Belum ya? Kayaknya tidak ada suaranya ya. Oke, atau yang dari Pare-Pare ada dari Tek SD ini? Ada? Atau dari ABS atau dari mana lagi yang ada sekarang? Dari Tegal Panjang ada? Atau sekarang saya mau mendengar, silakan dari semua sekolah, boleh tulis di chat. Nah, kira-kira apa yang bisa dilakukan di sekolahnya masing-masing untuk menerapkan design for change? Apa rencana yang akan diterapkan? Atau mungkin nggak menerapkan design for change di sekolahnya masing-masing? Dan kalau mungkin, dengan cara apa? Silakan tulis di chat. Maksudnya apa, Bu Widi? Proyeknya apa? Maksudnya, jadi apapun proyeknya, apapun temanya, kira-kira di sekolahnya masing-masing terpikir nggak untuk mungkin nggak menerapkan design for change ini? Ya, baik sebagai tadi materi di orientasi atau bahkan jadi kurikulum. Mungkin, oke. Kalau mungkin kira-kira dengan cara apa? Apakah parsial di pelajaran ini pelajaran atau semuanya disatukan? Atau hanya di hidden kurikulum atau di kurikulum atau hanya ekskul misalnya? Kira-kira di apa? Mensosialisasikan ke semua guru sehingga setiap materi bisa diaplikasikan. Oke. Yang lain boleh? Yang dari SMP Muhammadiyah, yang dari Ibu Nita ABS ya? Yang dari Tegal Panjang, yang dari mana lagi? Kira-kira apa yang akan dilakukan? Yang lain berarti tidak mungkin ini ya, karena tidak ada yang nulis lagi yang mungkin. Oke, pembelajaran online sinergi antar guru dan murid. Guru menjadi konseptor dan murid sebagai konten kreator. Oke. Tapi gimana kira-kira menerapkan feel, imagine, do, and share-nya? Feeds-nya, jurus feeds. Feel, imagine, do, and share. Itu bagaimana tuh? Nah. Oke. Nah, kalau PPA jadi kurikulum dan materi KIKD-nya masuk ke feeds. Oke, kalau PPA begitu. Kalau SMP Muhammadiyah, ini dari mana lagi ya? Kalau dari ABS, kira-kira bagaimana menerapkannya? Dari Samsul Ulum ada Samsul Ulum? Ada. Oke. Kalau di Samsul Ulum, apakah pernah menerapkannya atau bahkan sudah? Atau kalau saya pribadi, kalau teorinya baru tahu sekarang. Tapi mungkin kalau penerapannya secara tidak langsung saya pernah, karena saya setiap mengajar itu tidak langsung, saya mengajar bahasa Arab Nahu, jadi saya tidak langsung ke teori gitu bahwa ini fi'il fa'il. Biasanya saya selalu di awal itu memancing dulu siswa gitu untuk mentadaburi peristiwa yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika waktu itu saya mengajarkan tentang huruf jar, itu tidak langsung bahwa huruf jar adalah min, ila, an, ala. Tapi karena di Samsul Ulum itu kelas 1 itu kan syarat wajib itu adalah hafal juz amma, juz 30. Maka saya di situ berpikir, oh berarti semuanya itu dianggap sudah paham lah
sudah hafal surat-surat seperti An-Naba, An-Nazi'at. Saya mencari kasus di situ. Ketika mereka masih kelas 1 dengan guru lain gitu kan selalu diajarkan bahwa setelah huruf jar itu harus kasroh. Ketika setelah ila itu harus misalnya al-baiti gitu. Setelah fi itu harus misalnya al-manzili, selalu kasroh. Nah, ternyata di dalam kehidupan sehari-hari gitu, ketika kita membaca Al-Qur'an ternyata tidak semua setelah huruf jar itu kasroh. Saya ambil contoh di surah An-Nazi'at yang idhab ila fir'auna. Nah, saya pancing gitu. Waktu kelas 1 belajar huruf jar sama gurunya gimana katanya. Setelah huruf jar itu pasti kasroh. Saya bilang, tapi kok kenapa di ayat ini pakainya adanya kasroh gitu. Idhab ila fir'auna, kenapa nggak ila fir'auni? Kan katanya dulu belajar setelah huruf jar itu harus kasroh. Nah, maka saya di situ memancing siswa untuk merangsang sensitivitas bahasa agar mereka berpikir gitu. Oh iya ya, ternyata setelah huruf jar itu nggak selalu kasroh, nggak selalu al-baiti gitu. Jadi dengan memancing seperti itu mereka berpikir gitu. Saya berusaha untuk memancing sensitivitas bahasanya yang mereka kemudian akan imagine gitu, berpikir kok bisa ya? Saya bilang, saya pancing, apakah di sini Al-Qur'annya yang salah ketik, salah cetak gitu saya bilang, Fir'auna. Mereka akhirnya kan berpikir, nggak mungkin lah Al-Qur'an salah cetak gitu kan, apa salah tulis gitu dari sananya. Nah akhirnya ketika dijelaskan baru masuk ke materinya. Ternyata oh seperti itu penjelasannya. Kenapa kok bisa dibaca Fir'auna nggak Fir'auni? Padahal materi dari kelas 1-nya itu adalah bahwa setelah huruf jar itu harus harokatnya kasroh. Itu selalu diterapkan seperti kalau saya pribadi seperti itu. Kang, terima kasih. Oke, sip. Makasih Ustaz Ibnu. Ya. Berarti barusan itu menerapkan metode experiential learning ya. Langsung dikasih kasus, activity, kemudian direfleksi kenapa Fir'auna ya. Langsung conceptualization karena Fir'auna itu bukan isim biasa, itu isim khusus itu tuh gitu ya. Lalu cari lagi, aplikasi lagi, cari lagi yang kayak gitu. Nah, ini aplikasi ya. Yang barusan berarti itu penerapan experiential learning. Oke, sip. Makasih. Oke. Karena materinya sudah, kemudian sharingnya sudah, saya akan tutup, tapi sebelumnya saya review kembali. Yang kita bahas hari ini adalah metode Design for Change dengan langkah-langkahnya FIDS. Feel, Imagine, Do, and Share. Dan materi yang barusan saya sampaikan dengan pendekatannya, cara merepresentasikannya, cara menyampaikannya, yaitu adalah dengan experiential learning. Yaitu activity dulu, tadi activity-nya itu tebak-tebakan, nyari solusi. Kemudian reflection, mereview apa yang sudah dilakukan. Conceptualization-nya apa, tentang feeds-nya. Kemudian yang terakhir mengaplikasikan, contohnya ada videonya dan langsung ada cara mengaplikasikannya. Dan contoh-contohnya dan sharing juga tadi. Nah begitulah otak kita bekerja, cara bekerja otak kita itu bukan dari teori ke praktek, tapi dari praktek ke teori, ke konsep, dan praktek lagi. Diaplikasikan ke kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan dengan pendalaman tentang experiential learning ini, kita jadi lebih paham dan menerapkan ini di kelas-kelas kita, sehingga kelas-kelas kita anak-anak menjadi senang belajar, seperti Ustaz Ibu tadi, belajar nahwu sorot juga menjadi menyenangkan, karena tidak teori melulu, tapi teorinya nanti, praktek duluan. Gitu. Dan dengan Design for Change, anak-anak tidak hanya belajar memecahkan soal ujian, tetapi belajar memecahkan persoalan kehidupan. Itulah skill abad 21, yaitu critical thinking dan problem solving. Oke, tapi sebelum anak-anaknya jadi problem solver, ya harus gurunya dulu. Nah, nanti pastikan cek juga di Google Classroom-nya, karena di Google Classroom itu ada tugas-tugas untuk ini, ada tantangan lah, bukan tugas, tantangan buat peserta. Dan saya juga sampaikan, mungkin nanti kalau ini peserta yang tingkat kehadirannya relatif komplit, bagus, kita nanti akan data, jadi sebagai peserta, karena kita nanti semua materi-materi ini kita akan ada versi cetaknya dan akan dikirim ke rumah masing-masing. Begitu. Oke, terima kasih. Demikian. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Ketemu lagi hari Senin depan di materi yang tidak kalah menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turun, Mbak. Terima kasih Abah Irfan yang telah memaparkan materinya. Alhamdulillah hari ini kita dapat pembelajaran baru.
Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mungkin untuk sesi hari ini dicukupkan sekian. Terima kasih untuk partisipasinya. Mudah-mudahan Allah sehatkan kita semua. Amin. Ditutup saja dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.